Salam saudara semua dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Peter Prayuda di channel Cross Christ. Saudara dikasih Tuhan, kita sampai pada video yang ketujuh untuk tema pembahasan tentang perceraian di dalam Alkitab. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di video-video sebelumnya, terutama video yang ke-6, kita sudah sampai kepada pembacaan teks dan pembahasan teks di Matius, Ulangan 24, dan seterusnya. Dan di dalam Ulangan 24 itu menjadi alasan bagi pengikut Rabi Hillel yang akhirnya berjumpa dengan Yesus dan bertanya untuk menjebak atau menyudutkan Yesus dengan sebuah pertanyaan yang sangat jitu. Guru, bolehkah seseorang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Nah, karena pertanyaan ini, saudara, banyak penafsir Kristen, banyak penafsir Alkitab membenarkan bahwa dengan alasan apa saja maka seseorang bisa menceraikan istrinya. Nah, karena alasan ini, maka pengikut Rabi Hillel dari pihak suami bisa berlaku dan bertindak sewenang-wenang. Kita sudah membahas kemarin, sesungguhnya maksud dari Ulangan 24 ayat 1 terutama, itu tidaklah demikian. Tidak seperti yang dimaksud oleh para pengikut Rabi Hillel, yang dengan sewenang-wenang, dengan semudahnya dapat memberikan surat cerai kepada pihak perempuan. Dan juga sesungguhnya ajaran ini tidak mengizinkan sebuah perceraian terjadi. Jadi tidak mengizinkan perceraian terjadi. Yang pertama, yang kedua, jika perceraian terjadi sesungguhnya tidak segampang itu, tidak semudah itu. Karena ada penjelasan berikutnya dari ayat itu, yaitu apa? Jika terjadi harus ada perceraian, maka pihak laki-laki harus menulis surat cerai lalu memberikannya kepada perempuan itu di depan dua saksi. Seolah-olah mudah ya, tapi sesungguhnya harus dipahami itu adalah bukan izin atau bukan rekomendasi untuk bercerai. Nah, saudara dikasih Tuhan, dari Ulangan 24 ini, pihak pengikut Hillel, pihak suami bisa berlaku dan bertindak sewenang-wenang untuk menceraikan istri dengan alasan sudah tidak cinta lagi, sudah tidak menyukai perempuan itu lagi, dan ada perempuan lain yang lebih seksi, yang lebih ia sukai. Saudara, menurut saya, pemahaman atau jika ada nasihat yang seperti demikian dahulu zaman Hillel 2000 tahun yang lalu lebih, dan zaman sekarang jika ada, menurut saya itu adalah sindikat kejahatan terhadap perempuan dan kejahatan terhadap keluarga yang sejati. Nah, pengajaran dan kebijakan yang tidak bijak menurut saya, dan pengajaran yang membunuh cinta sejati dan cinta-cita mandat suci. Jadi jika ada pengajaran yang demikian, itu adalah pengajaran dan kebijakan yang membunuh peradaban manusia, membunuh keadilan, membunuh nilai-nilai kemanusiaan, dan membunuh keagungan serta kesucian niat untuk berumah tangga. Karena saya membaca literatur bahwa pada waktu itu, pada waktu pengikut Hillel bertanya kepada Yesus, bolehkah seseorang, berarti laki-laki, menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Pada waktu itu, pada waktu kalimat ini ditanyakan kepada Yesus, pada waktu itu, banyak perempuan memilih tidak menikah. Maka saya menyimpulkan pengajaran dan kebijakan yang tidak bijak ini telah membunuh niat atau cita-cita untuk berumah tangga. Saudara, pengajaran dan kebijakan itu juga telah mengkerdilkan dan membunuh hak asasi manusia, terutama hak asasi dari pihak perempuan. Saudara, saya belum membahas tentang gerakan feminisme. Nah, memang sekali, setiap zaman itu selalu demikian. Setiap masa ada orang-orangnya, dan setiap orang-orang ada masanya, ada waktunya.
Saudara yang kasih Tuhan. Tentu kaum laki-laki pada waktu itu jauh lebih menyenangi pandangan hilal. Dan saya pernah mengatakan di video sebelumnya, video terdahulu, bahwa kelompok hilal ini diikuti atau memiliki pengikut atau followers atau viewers jauh lebih banyak ketimbang Rabi Shammai yang lebih ketat menjaga keluarga. Tetapi saya berkata di dalam video ini, banyak pengikut belum tentu benar. Dan menurut saya dalam konteks ini pengikut Hillel jauh lebih melakukan pelanggaran atau salah atau menyalahi peraturan yang dibuat untuk melindungi kaum perempuan yang dianggap lemah waktu itu. Yang kedua, sedikit pengikut belum tentu salah, mungkin kalah. Ingat ini ya. Banyak pengikut belum tentu benar, sedikit pengikut belum tentu salah, mungkin kalah. Kalah karena massa yang begitu banyak. Tetapi massa yang banyak belum tentu benar. Nah, kita jangan selalu beranggapan bahwa banyak pengikut itu benar. Dan jangan selalu mengira bahwa banyak massa yang mengalahkan kelompok kecil itu benar, belum tentu. Belum tentu. Banyak viewers, banyak yang likes atau banyak likers, itu juga belum tentu benar. Belum tentu benar. Siapa tahu mereka dibayar oleh Rabi Hillel, ya kan? Nah, saudara lihat saja contohnya. Serdadu Romawi, jumlahnya begitu banyak waktu itu. Waktu Yesus mengalami penderitaan dan penyaliban. Para pemimpin bangsa Yahudi, berapa jumlahnya? Mereka sidang, hanya membahas tentang pengajaran dan kehidupan Yesus yang lebih berkuasa ketimbang mereka. Para pemimpin bangsa Yahudi, para pemimpin agama. Para imam, berapa yang harus berulang kali membahas tentang pengajaran Yesus? Mengirim mata-mata. Saudara, sebenarnya mereka secara tidak langsung menjadi viewer pengajaran Yesus. Para imam ini. Kerumunan banyak orang yang berdemo di depan Pilatus untuk menghukum Yesus. Dan mereka berteriak, salibkan dia. Berapa jumlah waktu itu? Sangat banyak. Tetapi tidak dibenarkan. Saudara, jadi banyak pengikut, banyak likers, banyak viewers. Dulu belum ada istilah subscriber, tapi pengikut sudah ada istilah itu. Pelihat, pengamat sudah ada. Sekarang pakai istilah keren namanya viewers atau pelihat. Dulu sudah ada yang mengintai, yang melihatnya, mengawasi terus-menerus ajaran-ajaran yang berbeda. Sudah ada. Nah, saudara, namun secara teologis sekalipun demikian, peristiwa tentang Yesus itu sudah dinubuatkan. Sudah diucapkan oleh Yesus sendiri bahwa itu harus terjadi. Tetapi secara hukum, pengikut yang banyak yang bisa menjatuhkan hukuman. Pengikut dan jumlah massa yang besar yang bisa menggagalkan sebuah perencanaan yang benar. Mereka belum tentu dibenarkan. Dan sudah barang tentu dalam kasus Yesus mereka salah. Nah, saudara, kita sebagai orang-orang yang berhikmat, kita tidak boleh gampang gumun, kata orang Jawa Timur, gampang heran. Kalau banyak pengikut, banyak viewers, banyak subscriber, ya, Alkitab bukankah sudah mengajarkan dunia ini pada suatu masa nanti akan mencari kesenangannya sendiri yang menyenangkan mata, yang menyenangkan telinga, bukan mencari firman yang benar. Oleh karena itu, hati-hati ketika ada orang datang kepada saudara minta rekomendasi untuk bercerai. Saudara harus meneliti terlebih dahulu siapapun saudara, jemaat biasa, orang biasa, atau pemimpin bahkan. Saudara harus berhikmat. Lebih baik no comment karena tidak mengerti isi konten mereka. Lebih baik no comment karena tidak mengerti duduk perkaranya. Saudara, nantikan video berikutnya.
Tuhan memberkati. Salam.